Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Dan salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang tetap istiqomah di jalannya. Para santri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Insan Mulia yang saya cintai, alhamdulillah pada hari ini kita kembali tatap muka untuk menghadiri kuliah subuh ya. Tausiah pagi. Pekan yang lalu sudah kita bahas tentang materi 10 karakter tangguh seorang muslim. Yang pertama adalah akidah salimah, ya, akidah yang salim, yang benar, yang lurus. Kemudian yang kedua, ibadah shahihah. Nah, kemarin kita bahas 8 alasan kenapa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua sudah mencatatnya, memahami dengan baik, sehingga dengan memahami alasan ini kita menjadi lebih baik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita akan kupas ya, ada beberapa hal yang harus kita pahami supaya ibadah kita bisa menjadi lebih baik. Kalau kemarin itu alasannya, sekarang adalah beberapa hal yang harus kita pahami supaya ibadah kita bisa menjadi lebih baik. Ada beberapa poin yang harus kita pahami dalam kaitan ibadah, ya, supaya ibadah itu benar-benar bernilai ya dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Yang pertama adalah ibadah itu harus didasari dengan ilmu. Ya, didasari dengan ilmu. Karena ilmu itu adalah pondasi ibadah. Kalau orang beribadah tanpa ilmu, maka akan bisa merusak ibadah itu. Ya. Maka Rasulullah menuntun kita, ya, barang siapa yang beribadah tanpa pedomanku, man amila amalan laisa lahu amruna fahuwa raddu. Bagaimana Rasulullah mengingatkan kita bahwa apabila kita beribadah tanpa tuntunan Rasulullah SAW, ya, maka tertolak. Oleh karena itu para ulama mengisyaratkan ada 2 syarat ibadah. Yang pertama adalah niat yang ikhlas, ya. Yang kedua ittiba'ur Rasul. Ya, bahwa pertama itu adalah niat kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian harus mencontoh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau sholat, bagaimana beliau berpuasa, dan segala aktivitas ibadah yang lainnya, itu harus mencontoh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwa kita harus punya ilmu dalam beribadah. Dan ada seorang Khalifah Umar Abdul Aziz pernah mengatakan, apabila ibadah disertai tanpa ilmu, maka dia akan lebih banyak merusaknya daripada memperbaikinya. Ini kata beliau nih, kata Umar bin Abdul Aziz. Kalau ibadah tanpa ilmu, dia lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Ibadahnya nggak benar. Tidak sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Nah ini.
Nah, kebanyakan orang beribadah tanpa dasar ilmu, maka ibadahnya benar-benar tidak bernilai. Ya. Nilainya kurang di hadapan Allah. Dan bisa juga ibadah tidak diterima oleh Allah kalau ibadahnya tanpa ilmu. Ya. Nah, insya Allah di pesantren ini kita belajar. Ya. Kita belajar bagaimana ibadah kita benar-benar dengan dasar ilmu yang diajarkan oleh guru-guru kita, oleh ustadz-ustadz kita di pesantren ini. Ya. Itu landasan pertama. Mudah-mudahan kita harus belajar di mana saja kita belajar. Walaupun santi-santi sudah selesai di sini, insya Allah teruskan belajar dan belajar. Karena menuntut ilmu itu sampai akhir hayat kita. Insya Allah ya. Kemudian yang kedua adalah ibadah itu harus dilandasi dengan akidah yang lurus. Ya. Akidah yang lurus terkait yang kita bahas yang pertama, ya. Aqidatus salimah. Karena dengan akidah yang lurus, iman yang benar, tauhid yang benar ini akan meluruskan ibadah kita, bahwa kita beribadah hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Ya, tidak kepada yang lain. Hanya kepada Allah saja beribadah, ikhlas kita beribadah hanya kepada Allah, tidak mempersekutukan Allah dengan yang lain, tidak riya, tidak ujub, tidak bangga diri. Nah, kalau akidah kita sudah lurus, sudah mantap, insya Allah ibadah kita menjadi bernilai di hadapan Allah. Karena semuanya diniatkan karena Allah, ya. Itu bagian daripada akidah kita. Nah ini. Oleh karena itu, akidah, tauhid itu pondasi. Termasuk pondasi. Jangan sampai kita ibadah, tapi akidah kita rusak, iman kita rusak, nggak boleh. Ini mungkin karena keikhlasan kita. Ya. Nah, jadi siapapun yang ingin beribadah dengan baik, maka dia harus meluruskan akidahnya dulu. Memahami akidah dengan baik dan benar. Ya. Nah, santri-santri di sini insya Allah belajar ya, ilmu tentang akidah. Ya. Tentang tauhid. Ya, sebagai pondasi keilmuan kita menghafal Quran. Ya. Karena iman itu mengarahkan kita bahwa segala sesuatu aktivitas kita hanya kepada Allah saja. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya ibadah kita, hidup mati kita diarahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya siapa saja seorang muslim harus melandasi ibadahnya dengan akidah yang benar, akidah yang lurus. Ya. Sesuai dengan pemahaman salafus soleh, sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, bahwa ibadah yang kita lakukan itu harus dilandasi dengan hati yang bersih. Kebersihan hati ini akan membuat ibadah kita tidak dirusak oleh penyakit-penyakit hati. Banyak orang beribadah tapi hatinya belum bersih. Ada seorang ulama yang mengatakan, beliau bernama Sufyan Ats-Tsauri, pernah mengatakan bahwa ahli ibadah itu belum tentu hatinya bersih. Oleh karena itu, kebersihan hati juga akan menjadi landasan ibadah. Jangan sampai kita beribadah, tapi ada penyakit hati dalam diri kita. Seperti apa itu? Penyakit hatinya seperti sombong, dengki, iri, buruk sangka, dendam. Ya. Jadi kalau kita rajin sholat, rajin tahajud, rajin menghafal Quran, tapi masih ada itu kesombongan dalam diri kita, ujub, riya,
atau penyakit-penyakit hati yang lain, maka ibadah kita menjadi rusak. Ditanamkan dalam diri kita supaya kita beribadah itu ya bisa membersihkan hati kita. Inilah kenapa banyak kaum muslimin itu karena tidak dilandasi dengan hati yang bersih, ibadahnya disertai dengan maksiat-maksiat hati, ya. Maksiat-maksiat hati maupun maksiat-maksiat zohir. Seperti orang sholat tapi juga menipu orang. Ya. Orang sholat tapi mencuri. Itu merusak. Ya. Nah inilah yang harus kita pahami dengan baik. Bahwa ketika ibadah kita dilandasi dengan hati yang bersih, sehingga buahnya menjadi manis. Akan muncul ketenangan dalam beribadah. Nah, kebanyakan kaum muslimin banyak ibadah tapi hatinya masih kotor. Masih ada penyakit-penyakit hati dalam dirinya. Dan ingat, yang menentukan kualitas hidup kita itu adalah hati kita. Kalau hati kita bersih, insya Allah bersih juga tingkah laku kita. Pikiran kita. Datang dari hati yang bersih, pikiran bersih, tingkah laku menjadi bersih. Karena adanya kebersihan hati. Nah ibadah itu sebenarnya juga dalam rangka membersihkan hati. Nah disinilah mari kita didik diri kita supaya apapun yang kita lakukan dalam ibadah bisa membersihkan hati kita, sehingga penyakit-penyakit hati itu jauh dari kehidupan orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu. Bagaimana jadinya kalau orang ahli tahajud tapi sombong? Bagaimana jadinya penghafal Quran tapi riya? Adakah dalam hadis bahwa ada 3 orang manusia hebat, dermawan, hafal Quran, pemberani, karena niatnya kotor, niatnya kotor, nggak bersih hatinya, masuk neraka dalam hadis sahih itu, hadis qudsi. Ada dia penghafal Quran, tapi niatnya bukan karena Allah, karena kebanggaan, ternyata dia masuk neraka. Itu yang pertama kali kata Rasulullah. Baca hadisnya, hadis qudsi itu. Bagaimana 3 orang ya, di pemberani, dipanggil oleh Allah. Siapa kamu? Aku ini adalah orang yang mati syahid di medan perang. Tapi Allah mengatakan, ya silakan kamu sekarang masuk neraka. Sebenarnya kamu berbohong, niat kamu bukan ya berperang di neraka, tapi ingin disebut pemberani. Yang kedua adalah seorang dermawan. Siapa kamu? Aku adalah seorang dermawan. Suka bersedekah, suka membantu orang. Tapi Allah mengatakan, silakan kamu ini masuk neraka. Kenapa? Dia menjadi dermawan bukan karena Allah, tapi niatnya karena ingin dipuji, ingin riya, dan sebagainya. Satu lagi siapa? Penghafal Quran. Qurannya bagus bacaannya. Tapi niatnya bukan karena Allah. Karena hatinya nggak bersih. Dikatakan oleh Allah, silakan kalian masuk neraka. Hafal Quran. Kenapa? Karena niatnya bukan karena Allah, karena hati tidak bersih. Nah, kebersihan hati ini menyangkut niat. Kalau niat kita bersih, insya Allah dia diterima oleh Allah ibadahnya. Ya. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Santri-santri yang saya cintai, kita lanjutkan. Yang keempat adalah setiap aktivitas hidup kita diniatkan untuk beribadah. Ya. Seorang muslim itu harus meniatkan apa saja dilakukan itu dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat. Coba kita renungkan dalam-dalam.
Semuanya aktivitas seorang muslim ada doanya. Betul? Mau keluar rumah ada doanya, masuk rumah ada doanya, makan ada doanya. Wah, dalam Islam banyak doa-doa kita dalam berbagai aktivitas kehidupan. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim harus meniakan semua hidup kita sebagai bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghafal Quran termasuk ibadah enggak? Ibadah enggak? Ibadah. Ya. Jadi pedagang ibadah enggak? Ibadah. Kalau dalam berdagang itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul, ingin mencari ridho Allah dan sebagainya, bekerja, itu semuanya dilandasi oleh ibadah. Rumah tangga, semua ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhasil, kalau orang itu semuanya meniatkan aktivitasnya dalam rangka ibadah kepada Allah, tidak ada maksiat dalam ibadah itu. Bisa nggak diterima kalau orang mencuri termasuk ibadah? Nggak masuk. Ya. Jadi kalau kita sudah melandasi hidup kita ibadah aktivitasnya, nggak mungkin ada maksiat, tidak mungkin ada korupsi. Tidak akan ketemu tuh antara hak dan batil. Orang beribadah kok masih mencuri. Nah, itu karena apa? Karena semua ibadahnya dilandasi oleh ibadah. Semua aktivitas dilandasi oleh ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat. Ya. Nah, sekarang yang kelima, ibadah yang kita lakukan itu harus berbekas dengan perbuatan kita. Ada bekasnya. Bekas itu artinya apa? Mempengaruhi tingkah laku kita. Nah, banyak orang beribadah tapi bekasnya nggak ada. Antara sholat dengan perbuatannya jauh. Kita disuruh sholat untuk apa di antaranya? Kata Allah, inna sholata tanha anil fasah iwal mungkar. Sholat itu diantaranya adalah untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Berarti berbekas sholat itu dalam kehidupannya. Nah, banyak orang sholat tapi nggak ada bekasnya. Ya. Apa saja itu? Contohnya, sekarang ingin masuk bulan Ramadan sebentar lagi ya. Nah, puasa di bulan Ramadan itu ada bekasnya. Apa bekasnya? Tingkah laku. Dia bisa mengendalikan diri, karena di antara tujuan berpuasa itu di antaranya mengendalikan diri. Ya. Dan peduli dengan orang lain. Jadi kalau orang berpuasa di bulan Ramadan, dia akan peduli dengan orang lain dan akan bisa mengendalikan diri. Karena puasa itu adalah bagian dari pendidikan pengendalian diri. Nah, disinilah letaknya bahwa ibadah-ibadah kita yang harus berbekas dengan perbuatan kita, sehingga diri kita tercegah dari segala perbuatan maksiat dan dosa. Kalau ibadah kita ada bekasnya. Ada pengaruhnya sholat kita, ada pengaruhnya puasa kita, ada pengaruhnya sedekah kita. Nah, kalau orang Islam banyak beribadah tapi tidak berpengaruh terhadap tingkah lakunya, itu dipertanyakan ibadahnya. Sudah benar atau belum ibadah? Nah, disinilah kenapa kita membahas ya, supaya ibadah kita menjadi lebih baik, di antaranya itu bahwa ibadah kita diminta oleh Allah agar berbekas dalam perbuatan kita. Haji juga berbekas. Kenapa disebut haji mabrur? Dari kata albir, artinya haji yang baik. Dalam menjalankan prosesi ibadah haji, semuanya benar secara Quran dan Sunnah. Tapi pulang dari haji juga menjadi orang baik akhirnya. Ya. Setelah pulang haji berbekas, jadi orang baik. Yang tadinya sholat jarang-jarang menjadi rajin sholat. Yang tadinya tidak pakai busana muslim, tidak menutup aurat, menjadi menutup aurat. Itu haji yang diantara contoh ya, haji yang berbekas di dalam
perbuatan, ibadah yang berbekas dalam perbuatan. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari ada bekasnya. Kita juga begitu nih, sebagai penghafal Quran ada bekasnya enggak kita menghafal Quran? Karena menghafal Quran ibadah kan, ada bekasnya enggak? Bekasnya ada di antaranya kita dekat dengan Allah. Ya. Nah, ini 5 alasan untuk hari ini yang saya bahas di kuliah subuh ini. Mudah-mudahan kita bisa memahami dengan baik, ya. Insyaallah pekan depan kita akan lanjutkan, ya, bagaimana supaya ibadah itu bernilai baik. Nah, di antaranya 5 hal yang sudah kita bahas. Insyaallah kuliah subuh pada hari ini bermanfaat buat kita semuanya. Sehingga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kuliah subuh hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.